Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar atau mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya, yaitu teks negosiasi. Dan ibu harap kondisi kalian hari ini baik-baik aja ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yes, silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting boleh dicatat, dan jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ke ibu ya. Nah, setelah itu yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum ibu membahas teks negosiasi, ibu akan bertanya terlebih dahulu ke kalian. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Yang kedua, pernahkah kalian minta dibelikan sesuatu sama orang tua? Dan yang ketiga, apa perbedaan teks debat dengan teks negosiasi? Untuk pertanyaan pertama, ibu rasa di antara kalian sudah ada yang pernah berbelanja selain di mall, yaitu di pasar kan? Nah, biasanya kalau di pasar itu kita menemukan hal unik, yaitu terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Untuk pertanyaan kedua, kalian itu pasti juga pernah kan minta dibelikan sesuatu sama orang tua, misalnya minta beli sepatu gitu kan, pasti ada syarat-syarat tertentu dari orang tua biar kalian tuh bisa dibelikan kayak gitu. Terus yang ketiga, apa sih perbedaan debat dengan teks negosiasi? Nah, kalau debat itu siapa yang kuat dia yang menang. Kalau teks negosiasi tidak ada yang kalah atau yang menang, dia tuh saling menguntungkan. Perlu digarisbawahi bahwa tidak dikatakan negosiasi jika tidak terdapat persetujuan atau hasil akhir. Ya kan, nih misalnya kalian beli sesuatu ke tukang jual gitu, kalian minta harga turun, tetapi kalian tidak jadi beli. Nah, itu kan tidak ada persetujuan, maka itu tidak dikatakan negosiasi. Seperti itu. Jadi, apa sih pengertian teks negosiasi? Negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiate, yang artinya perundingan atau merundingkan atau bermusyawarah. Nah, jadi bisa dikatakan negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu atau hasil akhir. Nah, manfaat negosiasi itu manfaatnya untuk menciptakan jalinan kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya. Negosiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi lisan dan tulis. Kalau lisan itu adanya proses tawar-menawar langsung antara si penjual dan pembeli, antara anak dan orang tua, antara perusahaan dengan pihak lainnya gitu kan. Terus kalau misalkan negosiasi tulis, yaitu berbentuk surat atau bentuk surat niaga. Nanti contohnya kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya ada unsur pembangun negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu harus ada partisipannya yang pastikan harus ada 2 orang. Terus yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Terus yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama, menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Terus yang kedua, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Misalkan si penjual dan si pembeli itu kan jadi ya harus sama-sama menguntungkan kan, nggak boleh ada yang rugi. Terus yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Kalau memprioritaskan
kepentingan pribadi kan itu namanya egois ya, nggak boleh kayak gitu. Terus yang terakhir itu memiliki tujuan praktis atau tujuan akhirnya tuh kayak gimana gitu ya. Selanjutnya, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama itu dimulai dengan argumen yang kuat. Argumen itu adalah alasan untuk memperkuat gagasan kamu atau pembicaraan kamu. Yang kedua, dalam satu waktu tidak menyajikan lebih dari 3 argumen. Misalnya kan kalian mau beli sesuatu nih di abang-abang, terus bang, kemarin saya beli ini harganya nggak segini loh, terus kan abangnya jadi mikir kan. Nah, jadi satu aja biar abangnya tuh yakin gitu. Terus yang ketiga, argumen dibangun dengan hati-hati, mengikat dan logis. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya, tidak ngegas gitu, nggak boleh marah-marah. Terus yang kelima, tidak menyela argumen pihak mitra, nggak boleh ya kayak gitu. Terus yang terakhir, hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak, jadi harus saling menguntungkan. Untuk syarat tercapainya persetujuan dalam negosiasi ini bisa kalian lihat dan kalian pahami sendiri. Ibu rasa kalian juga sudah paham. Jadi intinya ini negosiasi itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama, harus saling menguntungkan, tidak boleh ada yang rugi satu sama lain. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keadaan sehat walafiat. Dan untuk tugas, kalian kerjakan LKS halaman 4 bagian A dan B, ditulis di kertas yang sudah diberikan dan dikerjakan di LKS juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.